Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang membunuh. Presentasi kali ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih luas tentang pembunuhan atau larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam melindungi dan menghormati hak hidup setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illal bil haqq." Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu yang benar. Artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menjadikan azab yang besar baginya. Macam-macam pembunuhan ada 3, yaitu yang pertama pembunuhan dengan sengaja, yang kedua pembunuhan seperti sengaja, yang ketiga pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan. Dikatakan seseorang membunuh dengan sengaja apabila membunuh tersebut sudah balik atau dewasa, mempunyai niat atau rencana untuk membunuh memakai alat yang mematikan. Pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja yaitu pembunuhan yang terjadi sengaja dilakukan oleh seseorang mukallaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan. Perbuatan ini tidak diniatkan untuk membunuh atau mungkin hanya bermain-main. Pembunuhan tidak sengaja. Membunuh tersalah yaitu pembunuhan karena kesalahan atau keliru semata-mata tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Terjadinya pembunuhan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan. Salah satunya adalah iri hati, dan faktor lainnya adalah sebagai berikut. 1. Faktor keinginan. Ini biasanya terjadi karena dorongan keinginan yang sangat kuat yang bisa mendorong para pelaku melakukan pembunuhan. 2. Ketidaksengajaan. Hal ini umumnya terjadi karena untuk membela diri dan tanpa sengaja terjadi peristiwa pembunuhan. 3. Faktor terpaksa. Ini biasanya terjadi karena memang mempunyai niat jahat baik secara mental, pikiran, dan bahkan fisik kepada korban. 4. Terpancing emosi yang kuat juga bisa menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan. 5. Faktor situasi. Hal ini terjadi karena situasi dari sebuah konflik dan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Akibat yang ditimbulkan dari pembunuhan bagi pelaku. 1. Setiap ketentuan agama yang dilanggar maka akan memunculkan konsekuensi. 2. Dari aspek fisiologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasa ketidaktenangan jiwa. 3. Adapun dalam konteks keagamaan, maka pelaku pembunuhan diancam akan dimasukkan ke neraka jahanam bagi keluarga korban dan masyarakat. Bagi keluarga korban menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan terlupakan. Bagi juga masyarakat akan merasa tidak nyaman di atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Cara untuk mencegah terjadinya pembunuhan, selalu mempunyai pikiran yang cukup positif. Tentu saja hal ini sangat penting. Jika Anda selalu berpikir negatif, maka akan membuat pikiran Anda penuh dan melampiaskan ke segala macam tindakan yang bahkan bisa membuat rugi. Untuk mencegah pembunuhan juga bisa Anda lakukan beberapa cara sebagai berikut. 1. Memiliki keimanan yang cukup kuat. Dengan mempunyai tingkat keimanan cukup kuat, maka tentu saja Anda mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan bisa menahan emosi ketika hati dan pikiran sedang kacau. 2. Tidak mudah marah dan emosi merupakan salah satu cara untuk mencegah tindak kejahatan. 3. Memiliki rasa cinta dan kasih terhadap sesama. 4. Hindari mempunyai sikap yang egois dan bahkan tertutup kepada orang lain. 5.
mencoba berusaha untuk memberikan maaf kepada setiap kesalahan orang lain, dan berani meminta maaf jika memang sengaja maupun tidak sengaja. 6. Mudah bersosialisasi dengan banyak orang.